Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Yasmina Dian Sativa dengan NPM C1C022109 dengan rekan saya sebagai narasumber. Halo guys, perkenalkan saya Rahma Ulansari dengan NPM C1C022047. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video berkaitan dengan tugas hukum bisnis dari program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini tuh kami akan ngobrol-ngobrol santai nih terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan kasus yang sedang viral-viralnya nih di tahun kemarin. Dan masih hangat gak sih? Masih jadi trending topik gak sih hingga tahun ini gitu? Ya, betul sekali. Topik ini masih menjadi topik yang hangat hingga awal tahun 2023 ini. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kasus apa sih ya kan? Pada tahu nggak sih kasus apa yang lagi viral di tahun kemarin? Ada yang ingat nggak? Nah, jadi ini adalah merupakan kasus penggelapan dana. Kasus penggelapan dana atau bisa dikatakan korupsi ya. Iya, korupsi betul yang sekali, dilakukan secara besar-besaran. Oleh siapa? Oleh PT Asabri dengan nominal tuh yang nggak tanggung-tanggung gitu, sangat-sangat fantastis ya, sebesar berapa sih? Sebesar 22 triliun nih. Wow, sangat besar ya. Besar. Dan ini dikatakan ini nggak sih sebagai kasus korupsi terbesar nomor 2 loh di Indonesia. Wow, nomor 2 guys. Gila. Betapa besarnya kasus korupsi ini yang dilakukan banget oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di PT Asabri ini. Nah, oke, marilah kita bahas ya lebih lanjut terkait dengan kasus ini, yaitu kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh PT Asabri ini. Nah, ngomong-ngomong ya, sebenarnya PT Asabri ini perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Dan kayak kenapa dia ini bisa melakukan penggelapan dana sebesar itu sehingga merugikan negara Indonesia ini gitu. Oke, jadi PT Asabri ini itu merupakan perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang mana PT Asabri ini memiliki kepanjangan yaitu Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. PT Asuransi. Iya, benar sekali. Jadi ini merupakan PT asuransi khusus untuk TNI dan Polri Republik Indonesia, gitu. Jadi di bawah naungan negara lah gitu ya. Iya, PT Asabri ini berada di bawah naungan negara Indonesia. Lalu kan itu dananya nggak main-main ya. Lalu siapa sih kira-kira oknum ya? Oknum yang tidak bertanggung jawab ya, bisa dikatakan melakukan penggelapan dana asuransi dan dana pensiun ya, yang dilakukan pada PT Asabri ini. Jadi dalam kasus penggelapan dana di PT Asabri ini, oknum terduganya itu bernama Beni Cokro Saputro. Nah, si Beni ini merupakan direktur utama dari PT Hanson Internasional. Nah, dalam kasus ini, Beni ini ternyata nggak sendirian, dia bersama rekan-rekannya yang lain. Siapa aja? Jadi nggak sendiri ya? Betul sekali, dia tidak sendirian, tetapi dia bersama rekan-rekannya yang lain. Ada banyak sekali. Siapa aja tuh? Rekan Beni dalam kasus ini ada sebanyak 7 orang. Wow, yang merupakan para direktur utama juga nih, sama seperti Beni. Dari direktur utama. Iya, betul sekali. Para petinggi perusahaan ya. Seharusnya mereka itu nggak melakukan itu ya demi perusahaan. Harusnya dialah yang melakukan hal-hal untuk mensejahterakan perusahaannya gitu kan. Jadi siapa saja nih oknum-oknumnya itu? Jadi ada 7 oknum, yang dimana salah satunya itu merupakan direktur utama dari PT Eureka Prima Jakarta yang bernama Lukman Purnomo. Yang kemudian ada juga dari direktur utama PT Jakarta Emiten Investor yang bernama Jimmy Sutono. Dan ada lagi nih satu terdakwa, yaitu kepala divisi dari PT Asabri itu sendiri. Wow, bayangkan para petinggi gitu ya. Nah, tapi siapa pelaku utamanya ini? Jadi tadi kan dikatakan Beni ya, pelaku betul, utamanya. Beni pelaku utamanya.
Ya. sebagai siapa tadi, direktur utama ya, direktur utama PT Hansen Internasional. Iya, betul Nah, sekali. lalu mengapa sih Benny ini bisa menjadi tersangka utama gitu dalam kasus penggelapan dana sebesar ini gitu? Karena si Benny ini itu merupakan dalang yang utama yang melakukan penggelapan dana. Benny ini melakukan pencucian uang dan memanipulasi dana investasi ini. Wow. Nah, dengan melakukan apa tadi, Penggelapan dana gitu ya Benny ini. Lalu setelah apakah Benny, nah kan tadi kan Benny ini melakukan penggelapan dana, apakah benar-benar sudah terbukti nih bahwa tersangka utamanya itu yaitu Benny Cokro Saputro. Nah, ya. Benny Cokro Saputro ini gitu. Jadi kan guys, kasus ini itu udah sampai ke pengadilan. Jadi udah sampai di pengadilan dan sudah dibuktikan bahwa memang benar-benar Benny ini melakukan kesalahan tersebut. Di mana Benny ini tadi itu melakukan penggelapan dana, pencucian uang, investasi. Jadi perkembangannya udah sampai ke pengadilan. Iya, betul ya. sekali. Sudah sampai di pengadilan, apakah setelah sudah sampai di pengadilan ini dia udah benar terbukti bersalah? Nah, kemudian apa sih yang udah dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum ini kalau memang benar-benar si Benny ini sudah terbukti bersalah gitu? Jadi awalnya itu Benny ini divonis nihil. Wah, vonis nihil. Vonis nihil ini sepertinya masih sangat-sangat awam ya bagi masyarakat Indonesia Iya. gitu ya. Apa sih vonis nihil itu? Ya, jadi memang vonis nihil ini masih terdengar seperti istilah baru ya Iya, di masyarakat kayak Indonesia. masih apa gitu? Ya, vonis jadi nihil. vonis nihil ini merupakan di mana pelaku itu lolos dari hukuman mati yang Wah, diberikan. lolos. Bentar. Kaget nggak sih? Bentar, Kok bisa bentar. lolos? Benny ini sudah melakukan penggelapan dana asuransi dan dana pensiun itu sebesar 22,78 triliun. Lalu dia divonis nihil atau Betul lolos. sekali. Kok bisa gitu? Kok bisa dengan sudah melakukan korupsi, merugikan negara, namun divonis nihil? Sebenarnya ada alasan di balik vonis nihil yang dijatuhkan kepada si Benny ini tadi. Nah, karena kan dikatakan Benny ini sebenarnya sudah pernah melakukan kasus penggelapan dana sebelum melakukan penggelapan dana pada PT Asabri ini. Sudah pernah. Iya, sudah Wah, pernah. Jadi ini yang ternyata kedua Benny kalinya. ini belum kapok-kapok. Iya, Benny ini nggak kapok sama sekali. Wah, ini merupakan yang nggak perlu dicontoh ya. Iya, nggak Padahal boleh, dia ini guys. direktur utama seperti itu kan. Seharusnya dia sudah belajar nih dari kesalahan dia sebelumnya yang sudah korupsi iya, gitu, dan betul. sekarang mengulangi lagi korupsi ya. Sepertinya emang udah tabiat ya. Sepertinya memang mau masuk penjara ya si Benny ini. Nah, kemudian dia divonis ini tadi kan nihil Iya, nihil. karena sudah pernah. Lalu apakah Benny ini sudah bebas begitu saja setelah melakukan kasus penggelapan dana tersebut? Tentu saja tidak mungkin kan kasus yang sebesar ini telah dilakukan oleh si Benny ini tadi. Masa sih dia itu langsung dibebaskan Iya, begitu kan aja? kayak gak mungkin gitu gitu dong kan. guys. Jadi dia ini divonis kembali dan akhirnya dia ini dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan dikenakan denda sebesar 6,7 miliar kalau tidak salah. 6,7 miliar dengan vonis hukuman seumur hidup. Iya, betul sekali. Nah, menurut teman-teman itu kira-kira vonisnya udah sesuai belum ya dengan yang sudah dia lakukan atau yang sudah dia perbuat? Itu bisa di komen ya di bawah. Komen guys. Nah, oke. Jadi akhir dari kasus ini si Benny sebagai pelaku utama dalam penggelapan dana ini, penggelapan dana asuransi Ya, dan betul. dana pensiun PT Asabri ini berakhir dengan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan denda berapa tuh? 6,7 miliar. Miliar. Ya, yang disebutkan Miliar, tadi kan. iya. Oke, mungkin itu saja pembahasan ngobrol-ngobrol santai kami terkait dengan kasus Si Benny ini iya, tadi. kasus Benny yang menggelapkan dana. Nah, semoga bisa menambah informasi atau wawasan teman-teman yang nonton nih. Ya, jangan ditiru tapi ya teman-teman si Iya. Benny ini karena sangat nggak bagus ini. Jadi kita bisa ambil positifnya Ya, untuk betul. jangan melakukan
hal seperti itu, apalagi dia ini sebagai dirut utama PT Hansen betul. gitu kan, yang punya nama, punya kekuasaan gitu ya kan, yang seharusnya membuat perusahaan tersebut menjadi lebih baik gitu. Ya. Oke, mungkin itu saja video bincang-bincang kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Lebih dan kurang Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.